Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Amin. Kita sampai kepada berita kelima dalam pembahasan kita yang berjudul perlunya kita berjalan dalam kebaruan hayat untuk melayani dalam kebaruan roh dan untuk diperbarui dalam manusia batiniah kita dari hari ke hari. Sebelum kita memasuki berita ini, saudara-saudari, kita boleh melihat dari berita ketiga. Di sana membicarakan mengenai perlunya mengembangkan iman kita di dalam Tuhan dan perlunya mengembangkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, syukur kepada Tuhan bahwa hari ini Allah kita adalah Allah yang memiliki kehendak dan kehendaknya dinyatakan di dalam pelaksanaan tujuannya. Syukur kepada Tuhan, dan hari ini kita boleh melihat tujuan hasrat hati Allah ini ada kaitannya dengan kita hari ini. Karena itu kita perlu melihat bahwa dalam mencapai tujuannya, yaitu adalah bagaimana dia ingin menyalurkan dirinya ke dalam kita, manusia, sebagai hayat dan segala sesuatu yang kita perlukan. Sehingga akhirnya dia tersusun di dalam kita menjadi tubuhnya. Dan tubuh ini adalah kepenuhan dia yang memenuhi semua di dalam segala sesuatu, yang mengekspresikan dia dan mewakili dia berkuasa di atas muka bumi ini. Karena itu syukur kepada Tuhan, hari ini untuk pencapaian tujuan ini kita perlu bekerja sama dengan Allah. Perlunya kita bersatu dengan dia untuk kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Oleh karena itu, setelah kita mengembangkan iman dan kasih kita kepada Tuhan, dalam berita yang keempat, perlunya kita juga berdoa untuk menyerap Allah. Semakin kita berdoa, semakin kita menyerap Allah. Semakin kita berdoa, semakin mengekspresikan Allah dan bekerja sama dengan Allah. Perlu diketahui, saudara-saudari, tanpa adanya manusia berdoa di muka bumi ini, Allah tidak ada jalan. Karena itu janganlah kita membatasi pekerjaan Allah melalui kita tidak berdoa. Tetapi kita boleh senantiasa berdoa agar Tuhan ada jalan melaksanakan kehendaknya di bumi seperti di surga. Nah, untuk pelaksanaan itu, saudara-saudari, di dalam berita yang kelima, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yaitu adalah perlunya kita berjalan dalam kebaruan hayat. Dan poin yang kedua adalah untuk melayani perlu mengalami kebaruan roh dan diperbarui dalam manusia batiniah kita dari hari ke hari. Kita akan memasuki berita ini satu persatu. Nah, di dalam Romawi yang pertama, saudara-saudari, kita boleh melihat judulnya adalah Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Puji Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang baru. Dia menjadikan segala sesuatunya baru. Dia menjadikan langit baru, bumi baru. Hari ini kita juga sebagai manusia adalah satu manusia baru. Kita juga adalah menjadi satu ciptaan baru. Puji Tuhan. Dan di dalam kita hari ini, amen, kita juga memiliki hati yang baru, roh yang baru. Nah, kita adalah untuk kita mengalami keesaan dengan Dia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudari, memasuki Romawi yang kedua, bahwa sebagai orang beriman dalam Kristus, kita telah dijadikan ciptaan baru, persona yang dilahirkan kembali oleh hayat Allah dan hidup di dalam manusia batiniah, bukan dalam manusia luaran. Puji Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, saat itulah saudara-saudari kita telah pindah masuk ke dalam Kristus. Ketika kita sepenuhnya bersatu dengan Kristus, amen, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ruang lingkup kita hari ini adalah di dalam Kristus. Ketika kita berada di dalam Dia, amen, kita boleh mengalami kebaruan hayat ini. Puji Tuhan, saudari ya, hari ini di dalam ciptaan baru. Apa yang dimaksud dengan ciptaan baru? Yaitu roh kita adalah roh yang telah dilahir ulangkan oleh roh itu.
Yohanes 3 ayat 6 mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah itu saudara-saudari, amen, kita hari ini telah dilahirkan dari roh, dan hari ini kita memiliki roh manusia. Nah roh manusia ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17, kita perlu mengikatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga menjadi satu roh dengan Dia. Puji Tuhan, hari ini dalam penghidupan kita adalah penghidupan yang terus diperbarui, karena kita mengalami perbauran antara roh manusia dengan roh Allah. Kemudian di dalam Romawi yang ketiga, di sana juga berbicara mengenai bahwa sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus, kita perlu berjalan dalam kebaruan hayat. Saudara-saudari, amen. Setelah kita melihat di dalam Romawi 1 dan 2, betapa hari ini Allah kita adalah Allah yang baru, dan kita pun adalah ciptaan baru. Lalu bagaimana kebaruan ini boleh menjadi pengalaman yang real? Karena itu saudara-saudari, kita perlu nampak bahwa hari ini Anda dan saya adalah ciptaan baru dalam Kristus. Sebagai ciptaan baru ini, saudara-saudari, kita perlu berjalan dalam kebaruan hayat. Hari demi hari kita perlu terus diperbarui. Hayat kita perlu terus sepenuhnya diperbarui. Kita perlu menanggulangi segala sesuatu yang berasal dari Adam, yang adalah keinginan, perbuatan daging, dosa, ego, manusia alamiah kita, keduniawian. Saudara-saudari, kita perlu menempuh hidup Kristiani di dalam kebaruan hayat. Kita perlu nampak hari ini, jalan kita hari ini adalah dalam kebaruan hayat. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, khususnya kalimat terakhir di sana dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai bahwa kita juga dapat berjalan dalam kebaruan hayat. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 18 berbicara mengenai jalan bagi kita hari ini. Dalam ciptaan yang baru, bagaimana kita bisa senantiasa hidup di dalam kebaruan hayat. Saudara-saudari, 2 Korintus pasal 3 ayat 16 berbicara satu hal yang sangat praktis bagi kita hari ini. Dikatakan, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Syukur kepada Tuhan, hari ini terbentang jalan bagi kita untuk hidup dalam kebaruan hayat, yaitu kita perlu belajar memalingkan hati kita kepada Tuhan. Kita perlu memalingkan dari segala perkara yang bukan Kristus. Kita palingkan, kita hanya memalingkan hati kita kepada Dia. Segala perkara. Nah, saudara-saudari, kita perlu sedikit memperhatikan perkara ini, bahwa hari demi hari kita perlu menjaga hati kita. Hati kita adalah tempat Allah memerintah. Hati kita adalah tempat di mana kita boleh mengasihi Allah kita dengan segenap diri kita. Nah, ketika hati ini berbalik kepada Tuhan, maka selubung akan diambil daripadanya. Banyak selubung yang menyelubungi kita dengan Tuhan. Sehingga akhirnya, saudara-saudari, ketika kita mengalami banyak selubung, kita tidak bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena banyak sekali selubung yang menghalangi. Oleh karena itu, di dalam Romawi yang ketiga ini kita perlu diingatkan sekali lagi betapa kita perlu berjalan di dalam kebaruan hayat. Jalan kita hari ini perlu setiap hari, amin, hati kita berbalik kepada Tuhan.
Tidak hanya setiap hari, bahkan setiap saat kita perlu, amen, berbalik kepada Tuhan, datang kepada Dia. Secara sederhana kita boleh mengatakan, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Setiap perkara dalam kehidupan kita sehari-hari boleh mengatakan demikian. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas situasi ini. Terima kasih Tuhan, aku mengasihimu. Saudari, dengan demikian hati kita berbalik dari segala perkara yang bukan Kristus, dan hati kita condong kepada Dia. Akhirnya di dalam Romawi yang keempat, saudari, sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus, kita perlu melayani dalam kebaruan hayat. Di dalam Roma pasal 7 ayat 6, di sana dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Nah, saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa hari ini dalam kehidupan kita perlu mengejar apa? Mengejar pertumbuhan hayat. Untuk mengejar pertumbuhan hayat ini, kita merindukan, saudara-saudari, hayat kita boleh semakin dewasa, semakin matang di hadapan Tuhan. Kehidupan sehari-hari kita perlu mengejar pertumbuhan hayat. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengalami Kristus sebagai kebaruan hayat kita. Saudara, kita tidak boleh mengalami keusangan. Namun, saudara, di dalam pelayanan, di dalam kita melayani Dia, kita perlu dalam kebaruan roh. Syukur kepada Tuhan, ketika kita melayani Dia, roh kita, amen, adalah roh yang segar. Kita tidak usang dalam melayani Dia. Semakin kita menjamah Dia, amen, roh kita perlu semakin bebas. Roh kita perlu mengalami satu kebaruan. Nah, syukur kepada Tuhan. Hari ini ketika kita melayani Dia, amen, kita perlu mohon rahmat Tuhan menolong kita sekali lagi, menyelamatkan kita dari keusangan. Saudara-saudari, amen, kebaruan hayat ini adalah bagaimana kita boleh mengalami kebangunan, ya, boleh mengalami satu kebangkitan bersama dengan Kristus. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita setelah mengalami keselamatan itu menjadi real bagi kita ketika kita hari ini berada dalam Kristus, berada dalam kebangkitan Kristus, dan hidup kita setiap hari adalah hidup di dalam kebangkitan Dia. Nah, ketika kita memperhidupkan Kristus yang bangkit demikian, kita mengalami Kristus yang bangkit ini, saudari, dalam hidup kita sehari-hari terus diperbarui. Ketika kita melayani, apa yang kita layani, amen, mengalami kebaruan roh, di mana roh kita dilepaskan dari semua hukum Taurat. Kita boleh mengalami keesaan kepada Kristus dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Karena itu, di dalam Roma pasal 7 ayat 6 ini, bagaimana kita melayani Dia dalam keadaan baru menurut roh. Kita tidak lagi melayani menurut hukum Taurat. Tetapi, amen, semakin kita melayani, kita boleh mengalami kebaruan roh ini. Di dalam kebaruan roh ini, kita melayani Dia. Bagaimana kita bisa mengalami kebaruan hayat? Bagaimana kita bisa mengalami kebaruan roh? Saudara-saudari, amen, kita perlu senantiasa menyalibkan manusia lama kita. Saudara-saudari, di dalam pengalaman, manusia lama kita sungguh membuat kita tertekan. Manusia lama kita membuat kita memiliki sekatan dengan Dia. Dalam manusia lama kita membuat kita hari ini tidak nampak apa yang menjadi kehendak hati Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketika kita melayani Dia, kita sungguh-sungguh perlu melayaninya di dalam kebaruan roh. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6, di sana dikatakan bahwa Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah itu, saudari, kita perlu melatih roh kita, melatih untuk meleluasakan roh kita. Di dalam roh kita mengalami kesatuan dengan Dia.
Di dalam 1 Korintus pasal 6:17, di dalam roh perbauran inilah kita melayani Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, di dalam Romawi yang kelima, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan diperbarui. Kita perlu diperbarui dalam manusia batiniah kita hari demi hari. Saudara-saudari, amen. Memang di dalam roh tidak ada keusangan. Roh kita senantiasa segar. Allah kita adalah Allah roh. Dan hari ini di dalam kita ada roh Allah yang berhuni di dalam kita. Namun dalam pengalaman, berapa banyak kita menjadi individu yang senantiasa esa dengan dia dalam roh. Berapa banyak waktu kita masing-masing senantiasa tinggal di dalam roh perbauran ini. Berapa banyak di antara kita yang senantiasa kita berkata, Tuhan, aku cinta padamu. Kita memalingkan dari segala perkara hanya kepada dia. Saudara-saudari, tidak mudah dalam pengalaman. Oleh karena itu, di dalam pengalaman ini, agar kita boleh terus senantiasa diperbarui, hal yang sangat-sangat tidak enak, yaitu adalah bagaimana kita diremukkan. Namun syukur kepada Tuhan, hasil dari kita diremukkan ini adalah kita boleh diperbarui. Peremukan ini, saudara-saudari, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Kadang ketika tangan Tuhan meremukkan kita, tetesan air mata, kesedihan, kesulitan, saudari, mungkin saja di sana ada gerutu. Namun ketika kita datang kepada dia melalui proses peremukan, ketika kita berkeluh kesah kepada dia, saat itulah saudara-saudari kita diperbarui. Saat itulah saudara-saudari kasih Kristus, ya, pelan-pelan dia mengubah kita, mengubah seluruh diri kita. Pikiran, emosi, tekad kita diubah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kenyataan dalam pengalaman kita sehari-hari, seringkali yang justru yang kita perhidupkan adalah manusia lama kita. Mengapa demikian? Karena masih banyak campuran, ya, percampuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara konsep kita yang lama, pemikiran kita yang lama, kasih kita yang lama, tekad kita yang lama. Saudara-saudari, betapa kita perlu diperbarui. Mungkin kita mengasihi apa yang Allah tidak kasihi. Mungkin kita ingin mendapatkan apa yang seharusnya Allah tidak ingin dapatkan. Saudara-saudari, kita perlu terus diperbarui. Jalan untuk diperbarui hari ini adalah melalui salib. Salib adalah bantuan yang terbesar bagi kita untuk merampungkan pembaruan bagi kita. Karena itu, saudara-saudari, kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, datang kepada Dia. Ketika kita datang dalam kondisi sedemikian, Dia akan memperbarui kita. Pelan-pelan Dia akan mentransformasi kita. Saudara-saudari, sampai sepenuhnya kita adalah ciptaan baru yang penuh. Oleh karena itu, adalah sebuah penghiburan bagi kita. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita tadi sudah nampak bahwa melalui penanggulangan salib, melalui peremukan salib, dia mulai melucuti semua unsur-unsur manusia lama kita. Tidak sedikit, saudara-saudari, ya, penderitaan yang kita hadapi ini membuat kita tertekan. Namun, saudara-saudari, kita perlu ingat, manusia lahiriah ini semakin merosot, tetapi hasilnya adalah manusia batinnya dibarui dari sehari ke sehari. Oleh karena itu, kita perlu melatih roh kita senantiasa datang pada Tuhan. Kita perlu senantiasa melatih diri kita mengalami keesaan dengan Dia, tinggal dalam roh perbauran. Saudara-saudari, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 selanjutnya mengatakan bahwa penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kita. Karena itu semoga melalui
firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan sekali lagi, bahwa hari ini permukaan yang Tuhan sediakan adalah penderitaan ringan. Tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima kelak. Karena itu, saudara-saudari, kita tidak boleh lengah. Hari ini keperluan kita adalah bagaimana kita boleh terus diperbarui. Hari demi hari, setiap saat, seluruh diri kita mengalami pembaruan. Puji Tuhan, Dia tidak hanya memberikan kita penderitaan atau permukaan salib, tetapi lebih daripada itu, Dia memberikan kita suplai yang segar dari hayat kebangkitan Kristus. Dia memberikan kita suplai yang limpah lengkap dari roh itu. Karena itu, saudara-saudari, hari ini kuncinya adalah bagaimana kita boleh terus mengalami di dalam Dia. Kita senantiasa tinggal di dalam kebangkitan. Karena kita telah dilahirkan dari Allah, kita memiliki unsur ilahi yang memberi tenaga di dalam kita. Membawa kita hari demi hari semakin diperbarui sepenuhnya kelak kita menyatakan mulia Allah dalam diri kita. Kiranya kasih karunia Tuhan beserta kita, membawa kita semakin maju, semakin mengasihi Dia. Amin.